Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Anci harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Karena kita semua dipelihara oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kembali orang boleh beribadah. Mari kita siapkan hati, kita beribadah kepada Tuhan. Semua ambil sikap doa, kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Semua bangkit berdiri, kita angkat pujiannya sekali lagi dalam sikap doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, ketiga yang esa. Kami bersyukur Tuhan karena di pagi hari ini, di hari Minggu ini, hari yang Tuhan tentukan untuk kami semua beribadah, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menjaga kami di sepanjang minggu yang kami lewati. Dan kembali hari ini kami boleh merasakan persekutuan dalam ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus yang pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Dari permulaan, pertengahan hingga berakhirnya, biar jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, bulan April ini, hari ini kita mau masuki minggu yang ketiga. Nah, pada tanggal 4 Ncik mau tanya, torang ada merayakan apa Kute? Betul, Paskah. Dan sampai hari ini torang masih merasakan itu suasana Paskah penuh dengan sukacita. Kenapa Ncik torang penuh dengan sukacita? Engku karena torang ada merayakan torang kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Mari sama-sama torang dengan penuh sukacita, torang angkat pujian, oh sukacitaku. Ya, kembali torang berdiri Kute, ini lakukan pakai gerakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia
Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, semua penuh dengan sukacita ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Mana penuh? Iya. Padanya ku berharap. Pada siapa? Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Turun. Pam 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 pam. Iya, orang dengan penuh sukacita karena orang Tuhan yang bangkit. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk tebus orang dosa. Tuhan yang gantikan petorang. Sehingga setiap orang yang berdosa ini ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, orang memiliki keselamatan. Orang telah menang. Ya, sekarang orang sudah bebas dari dosa. Kalau yang merasa sudah bebas dari dosa, semua menyanyi dengan penuh sukacita. Sekarang saya sudah bebas. Mana tepuk tangan? Ya. Mama papa juga boleh ikut. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Ulangi lagi semua pakai gerakan lihat pencedangku. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Iya. Ada yang angkat tadi? Ya, orang yang sudah dibebaskan dari dosa, dia pasti akan bisa terbang bersama dengan Tuhan. Ya adik-adik, orang selalu harus mengucap syukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur salah satu ungkapan syukur orang yang orang harus lakukan, yaitu orang harus dengar apa kata firman Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus, apa yang orang mesti mau baking. Ya, sekarang ini semua duduk ambil sikap doa, orang mau siapkan hati, orang mau menyanyi lagu firman Tuhan ada di hatiku. Pertama adik-adik duduk dulu ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sinari jiwaku.
berbuah, 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 berbuah. Semua bangkit berdiri ulang pakai gerakan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Adik-adik, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh beribadah sekolah minggu. Tadi kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan bersama. Dan saat ini adik-adik, kita akan duduk dengan tenang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum aku mau cerita firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama berdoa minta pertolongan Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami masih boleh ada sampai dengan saat ini. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong memberkati, biarlah cerita firman Tuhan ini boleh menguatkan kami dan boleh mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan tolong berkati untuk pembicaraan firman Tuhan pada hari ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Nah, adik-adik, engkau mau tanya, adik-adik pernah nggak punya teman atau punya saudara yang sedang sakit? Kira-kira kalau mereka sedang sakit, apa ya yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan mendoakan mereka. Atau kita akan membawa mereka untuk pergi ke dokter. Atau kita akan memberikan kepada mereka obat-obatan untuk mereka minum supaya mereka bisa sehat. Nah, adik-adik, itu adalah usaha-usaha kita supaya teman atau saudara kita bisa sembuh toh. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab juga ada cerita seperti itu. Ada beberapa orang yang punya teman. Dorang punya teman ini supaya sembuh adik-adik. Ternyata dorang punya teman ini sakit lumpuh. Dia tidak bisa berjalan. Dia lemas, dia punya kaki. Boleh berdiri, boleh berjalan sama dengan orang seperti ini. Jadi kalau mau kemana-mana, ini orang lumpuh ini membutuhkan dia punya teman-teman untuk angkat dia, mau bawa, mau pergi kemana-mana. Nah adik-adik, satu kali dia punya teman-teman ini mendengar bahwa Tuhan Yesus boleh menyembuhkan dorang teman ini adik-adik. Nah, waktu itu Tuhan Yesus sedang berada di dalam sebuah rumah adik-adik. Di dalam sebuah rumah. Tahu enggak? Waktu itu ternyata di dalam rumah itu ada banyak sekali orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada waktu itu. Nah adik-adik, orang-orang ini datang dari Yerusalem, datang dari Galilea, datang dari Yudea. Bahkan pada waktu itu ada juga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu siapa orang Farisi dan ahli Taurat? Dorang adalah orang-orang yang hafal kitab suci, yang tahu isi Alkitab. Tetapi adik-adik, sayangnya dorang itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus.
dorang menganggap, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini menganggap bahwa Tuhan Yesus ini adalah penipu. Dia bukan juru selamat, dia bukan Tuhan. Jadi pada waktu itu adik-adik, ini orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, dorang datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus hanya untuk mencari kesalahannya Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus ditangkap dan bisa dihukum. Nah adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus sedang berada di dalam rumah tersebut. Banyak sekali orang yang datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Waktu itu, ini orang lumpuh punya teman-teman dengar bahwa Tuhan Yesus boleh mau kasih sembuh dorang punya teman ini. Jadi waktu itu, dorang cepat-cepat angkat dorang punya teman yang boleh berjalan itu yang lumpuh, dorang mau bawa pergi ke Tuhan Yesus. Tapi adik-adik tahu, waktu sampai di depan rumah yang di dalamnya ada Tuhan Yesus, adik-adik tahu ternyata banyak sekali orang di situ. Sampai ini orang lumpuh dengan dia punya teman-teman nih boleh masuk ke dalam. Padahal dorang sobat teriak, "Permisi, permisi. Torang mau lewat, mau baku dapat dengan Tuhan Yesus, mau bawa torang ke teman yang lumpuh." Tetapi orang-orang pada waktu itu tidak mendengarkan mereka adik-adik. Wah, waktu itu ini orang lumpuh dan dia punya teman-teman berpikir, bagaimana Kang dia punya cara supaya dorang boleh mau bawa dorang pe teman yang lumpuh ini untuk sampai di hadapannya Tuhan Yesus. Waktu itu adik-adik, dorang menemukan satu cara. Dia punya cara, waktu itu dorang naik lewat tangga yang ada di samping rumah pada waktu itu. Nah, jadi dorang angkat dorang punya teman cepat-cepat, naik lewat tangga itu, dan sampai di atas rumah, apa yang dorang baking? Dorang bongkar itu atap rumah. Dorang bongkar itu atap rumah dan dorang mulai kasih turun dorang punya teman yang sakit lumpuh tepat di hadapannya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, waktu Tuhan Yesus melihat hal tersebut, adik-adik tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus langsung berkata kepada mereka bahwa, "Saudaraku, dosamu sudah diampuni." Tetapi adik-adik, karena waktu itu ada orang Farisi dan para ahli Taurat yang tahu tentang Alkitab, yang katanya tahu tentang kitab suci, dorang mulai berpikir, mengampuni dosa? Siapa Yesus ini? Bukankah dia ini adalah manusia biasa? Bukankah yang bisa mengampuni dosa hanya Allah? Adik-adik, ternyata Tuhan Yesus tahu apa yang ada di pikiran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Jadi, Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, supaya kamu tahu, supaya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan semua orang yang ada di situ tahu bahwa anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, bisa mengampuni dosa. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus berkata demikian kepada mereka, Tuhan Yesus langsung berpaling kepada orang lumpuh tersebut
Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh tersebut, "Sekarang bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Adik-adik tahu apa yang terjadi pada waktu itu? Orang lumpuh yang tadinya dia punya kakinya tidak bisa bergerak, yang tadinya dia cuma bisa tidur di tempat tidur, sekarang dia langsung berdiri, dia angkat itu dia punya tempat tidur, dan dia berjalan melewati orang banyak yang ada pada waktu itu. Semua orang yang melihat hal tersebut, mereka semua takjub. Mereka semua memuliakan Allah, termasuk orang lumpuh yang Tuhan Yesus sembuhkan tadi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah. Dia bisa melakukan segalanya. Bukan hanya membuat mujizat, membuat orang yang lumpuh tadi boleh berjalan. Bahkan lebih daripada itu adik-adik. Tuhan Yesus juga mampu mengampuni dosa. Dosa siapa? Dosa orang lumpuh, dosa orang-orang yang ada di situ yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita adik-adik. Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kita. Dia mampu melakukan semuanya. Dia mampu menyembuhkan kita kalau kita sedang sakit. Kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus dan kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita. Bahkan lebih daripada itu, kita juga bisa percaya kepada Tuhan, kita bisa minta ampun kalau kita melakukan dosa adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Sekarang aku mau tanya ke adik-adik semua. Kalau adik-adik so tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, sekarang adik-adik mau nggak percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia, bahkan mampu untuk mengampuni setiap dosa orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Adik-adik, kita ingat kan 2 minggu lalu kita merayakan apa? Paskah. Adalah hari kemenangan di mana orang-orang percaya diselamatkan oleh Tuhan. Dosa-dosanya dihapuskan oleh Tuhan. Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas dosa umat manusia. Sekarang pertanyaannya buat kita semua adik-adik. Mau nggak kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Amin. Mari sama-sama kita lipat tangan, tunduk kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami lihat bagaimana Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, bahkan lebih daripada itu, Engkau bisa mengampuni dosa. Tuhan, tolong ajar kami, setiap anak-anak-Mu, untuk boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita akan belajar ayat hafalan. Hari ini ayat hafalannya terambil dari Lukas pasalnya yang kelima ayat 24a. Lukas pasalnya yang kelima
ayat 24a yang berbunyi demikian. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Sekali lagi, Lukas pasalnya yang kelima, ayat yang ke-24a. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya, adik-adik, tadi tolong sudah dengar firman Tuhan toh? Nah, adik-adik mengerti? Encik percaya adik-adik mengerti karena Roh Kudus sendiri yang akan membuat adik-adik mengerti. Roh Kudus yang akan membuat orang mengerti kalau orang dengar firman Tuhan. Adik-adik, tadi diceritakan kenapa Tuhan Yesus boleh buat mujizat? Karena Dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus buat mujizat supaya orang-orang itu percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini orang bersuka cita karena orang boleh beribadah, orang boleh merayakan Paskah, dan juga orang bersuka cita karena beberapa teman dan encik engku ditambahkan 1 tahun usia lagi dari Tuhan sepanjang minggu yang telah berjalan, yaitu ada Teofano Budiman. Coba angkat tangan. Kalau ada angkat tangannya biar di rumah. Ada Michela Muskita, Graciela Yakobus, Ken Sodir, Fernanda Lim, Adriela Tamaroba, Everly Boham, Aprilio Kansil, Aquilen Sulenaung, dan Encik Vini Palenewen, Engku William Tumewu, dan Engku Donald Kumendong. Nah, itu teman-teman dan encik engku kita yang berhari ulang tahun sepanjang minggu yang berjalan ini. Biarlah Tuhan yang terus menolong dan memberkati kehidupan teman dan encik engku kita. Adik-adik, mari sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, encik jemput semua bangkit berdiri, orang angkat satu pujian. Yesus itulah satu-satunya. Pujian ini kasih ingat pada orang bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang boleh bawa masuk orang ke surga. Tuhan Yesus penolong bagi orang. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan sendiri yang memimpin sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tuhan terus tanamkan firman Tuhan itu dalam hati kami supaya kami boleh ingat bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bersama juga di sepanjang minggu yang berjalan ini. Ada beberapa teman kami yang berhari ulang tahun. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka. Mereka diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan hikmat dari surga. Supaya mereka boleh sekolah dengan baik. Mereka diberikan kepintaran untuk mereka boleh pakai untuk memuliakan Tuhan. Barangkali jadikan mereka Tuhan, teman-teman
kami ini anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, juga kepada orang tua. Terima kasih juga untuk Engku Vini, Engku William, dan Engku Donald yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Tuhan Engkau memberkati akan Engku kami. Tuhan menolong mereka di dalam kehidupan mereka, mereka yang masih kuliah, mereka yang sudah bekerja. Tuhan memberkati mereka. Dimanapun dan Engku kami berada, Tuhan menjaga, Tuhan memberkati, jadikan mereka berkat di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah studi mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, bahkan di tengah-tengah persekutuan kami di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena kemurahan Tuhan, walaupun di tengah-tengah pandemi ini kami tidak bisa ke sekolah dengan bebas. Kami tidak bisa bertatap muka dengan guru teman-teman kami. Kami tidak bisa ke sekolah minggu. Bahkan juga kami tidak bisa ke tempat-tempat di mana kami suka. Tapi walaupun kami di rumah, biar Tuhan tetap menolong kami, menjaga kami, memberikan ketenangan, sukacita, ketentraman dalam hati kami. Bahkan juga memberkati agar supaya Tuhan, kami berdoa untuk pandemi yang ada ini sekarang ini Tuhan boleh cepat berlalu. Bila Tuhan izinkan sampai hari ini masih ada, kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari semua penyakit yang ada. Dan itu yang akan membuat kami Tuhan dijaga, dilindungi, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih untuk usaha pemerintah yang selama ini dilakukan. Biarlah Tuhan dengan melakukan vaksin dan segala yang mereka upayakan, menyuruh kami memakai masker, mencuci tangan, dan semua hal-hal yang membuat kami Tuhan bebas dari virus ini. Tuhan memberkati dan memberkati pemerintah kami yang ada. Tuhan memberkati kiranya agar supaya mereka diberikan hikmat juga untuk bagaimana menanggulangi semua ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap orang tua kami juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan orang tua kami. Tuhan juga memberkati Engku di tengah-tengah pekerjaan, studi, dan pelayanan mereka. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa di surga yang layak menerimanya. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih juga untuk orang tua, keluarga yang sudah memfasilitasi semua anak-anak untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.